wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua sehat walafiat, tetap berada di rumah dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah, hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Ustazah Laila. Kita hari ini akan belajar materi fikih. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari materi tentang wudhu. Kemarin pada pertemuan sebelumnya di pelajaran fikih teman-teman sudah belajar yang bagian pertama, yaitu syarat sah, rukunnya, sunahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan praktik wudhu, bagaimana dengan hikmahnya berwudhu, doa selesai wudhu. Nah, nanti diharapkan setelah menyimak video dari Ustazah, teman-teman sudah bisa berwudhu dengan benar. Gitu ya anak-anak. Nah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu wudhu. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu air yang digunakan saat berwudhu. Nah, air apa saja yang sah yang bisa kita gunakan untuk berwudhu? Di sini ada 4. Ustazah contohkan 4 dulu ya. Secara umum, syarat air yang digunakan untuk berwudhu adalah air yang suci dan mensucikan. Airnya harus suci dan bisa membuat suci. Jadi kalau air yang suci dan mensucikan, contohnya itu apa? Seperti pertama, silakan diamati di gambar. Ada air sumur. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air terjun. Terakhir, air hujan. Nah, kesemua air ini sah dan boleh digunakan untuk berwudhu karena air-air ini memenuhi syarat suci dan mensucikan. Lalu, apakah ada air suci yang tidak bisa mensucikan? Ada, contohnya kopi. Air kopi, air teh, air es teh, air jeruk, itu semua yang kita minum, air kelapa muda, itu airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, ini misalnya teman-teman sedang tamasya ini, pergi ke kare, masuk waktu sholat duhur. Di sungainya kan airnya jernih ya, itu boleh untuk wudhu. Nah, kalau air sumur, biasa kita di rumah menggunakan air sumur. Nah, air terjun ini biasanya ada di mana? Di pegunungan. Iya, di pegunungan kita jalan-jalan ada air terjun, boleh kita gunakan untuk wudhu. Itu airnya masih bersih ya, masih air apa ya, air murni dari mata air. Selanjutnya yang keempat adalah air hujan. Lagi hujan nih, mati lampu, pompa air di rumah mati, nggak bisa untuk wudhu. Teman-teman ke depan rumah tuh, nadai air hujan, kita gunakan untuk wudhu, boleh. Nah, itu ya, air yang digunakan untuk wudhu. Selanjutnya, tadi kan kita udah belajar ya, airnya itu air apa saja yang bisa kita gunakan untuk wudhu. Jadi teman-teman udah tahu wudhunya harus pakai air apa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana caranya wudhu. Masih ingat tepuk wudhu? Dulu waktu awal-awal masuk sekolah kita ada pelajaran, ada ice breaking dengan menggunakan tepuk wudhu. Ustazah ulangi ya. 1, 2, 3. Cuci 2 tangan lalu berkumur. Bersihkan hidung, usap wajahnya. Cuci tangan kanan, cuci tangan kiri, usap kepala, telinga lalu kaki. Nah, teman-teman masih ingat ya? Jadi itu adalah gerakan-gerakan yang akan kita lakukan saat berwudu. Nah, saat praktek wudu, yang pertama kita lakukan sebelumnya, kita harus apa teman-teman? Paling pertama, mau ngapain apa saja, mau belajar, mau makan, mau kemana saja kita mesti melakukan, yaitu yang pertama membaca basmalah. Ya, jadi baca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita masuk ke bagian wudhu. Yang pertama,
cuci tangan. Jadi dicuci nih telapak tangannya nih sama punggung tangannya, diusap-usap. Ya, cuci 2 tangan lalu berkumur. Nah, nomor 2 selanjutnya adalah berkumur-kumur. Kumur-kumur 3 kali. Dikumur-kumur supaya apa? Supaya kotoran yang ada di mulut kita jadi bersih. Selanjutnya, bersihkan hidung, cuci wajahnya. Nah, ini hidungnya dibersihkan. Nah, bagi yang sudah bisa, boleh membersihkan dengan cara istinsyak. Istinsyak itu apa? Kita menghirup air ke dalam hidung. Itu nanti kotoran yang di hidung larut bersama airnya. Tapi kalau belum bisa, nanti malah kesegerak, teman-teman boleh untuk belajar dulu dengan cara dimasukkan tangannya. Tangannya dimasukkan ke hidung, dibersihkan hidungnya. Selanjutnya, mencuci wajah. Cuci wajahnya nih batasnya mana Ustazah? Saat kita mencuci wajah, ini di gambarnya Ustazah cuman ketutupan matanya ya teman-teman. Nah, ini kalau cuman matanya sampai ke depan ini belum sah. Jadi kalau yang syarat yang sah itu harus ikut dari tempat tumbuhnya rambut paling atas ini terus sampai ke belakang telinga, ke depan telinga sini sampai ke bawah dagu. Itu yang sah ya. Dah. Cuci tangan kanan, cuci tangan kiri. Ini bagian ke-5. Cuci tangan kanan sampai ke siku. Ini masnya baru ngerujuk yang depannya toh, ini belum sampai siku. Tapi nanti kalau teman-teman praktek, silahkan dicuci sampai ke sikunya. Siku itu sikut yang kita bisa untuk tekuk tangannya itu. Tuh. Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri. Yang didahulukan tangan kanan dulu ya, nanti baru tangan kirinya. Selanjutnya, setelah itu mengusap kepala. Nih, mengusap kepala ini yang diusap. Kepalaku kan ada rambutnya, ya udah kena rambutnya itu nggak apa-apa, itu di rambutnya ini. Di rambutnya diusap. Boleh mengusapnya ini langsung ke kepala. Diusap seret ke belakang sampai bawah, dibalikin ke depan seret gitu. Atau kalau yang pas musim hujan dingin sekali, kita usap yang bagian atas ini 1, 2, 3 gitu ya teman-teman. Tapi yang penting intinya rambutnya harus diusap. Nah, usap kepala, telinga, lalu kaki. Nah, kalau yang telinga ini caranya jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Terus yang jempolnya di belakang daun telinga nanti digeser ke atas seret, naik gitu ya. Jadi kayak dipijet, telinganya dipijet seret gitu. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, cuci kaki. Kakinya dicuci sama dengan tangan. Bagian yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau tangan tadi batasnya sampai ke siku. Kalau kaki, batas akhirnya paling sedikitnya sampai ke mata kaki. Ya, ini mata kakinya. Di sini biasanya ada mata kaki itu loh yang jendol itu. Coba nanti tanya sama ibunya atau tanya sama ayahnya. Ya, Ma, Ibu, mata kakiku sebelah mana? Nah, itu nanti ditunjukkan. Itu harus basah sampai segitu. Terus jari-jari kita kan biasanya lengket ya teman-teman, itu di sela-sela ya, biar airnya sampai ke dalam bagian sela-sela jari. Itu ya. Udah. Tadi yang pertama kita sudah baca bismillah. Selanjutnya cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan kanan kiri, usap kepala, usap telinga, dan terakhir mencuci kaki. Itu udah semua. Nah, kalau sudah, apalagi yang harus kita lakukan? Apa ya? Yang terakhir, habis wudhu, sudah selesai wudhu, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu membaca doa. Doanya bagaimana bunyinya? Coba kita lafadzkan bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Jadi doa ini kita
kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang suci, orang yang bertaubat, orang yang soleh. Begitu ya teman-teman. Nah, selesai dari ini silahkan nanti praktik di rumah dengan ayah dan bundanya. Nah, dan selanjutnya, apa hikmahnya berwudu? Apa manfaatnya berwudu? Saat kita berwudu, maka kita yang pertama menghapus dosa. Wudu itu ibadah. Setiap ibadah orang Islam itu akan menggugurkan dosa. Ada satu hadis yang mengatakan dosa-dosa kecil kita itu akan gugur bersamaan dengan tetesan air wudu. Jadi kalau kita rajin berwudu, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Nah, yang kedua, apa hikmahnya berwudu? Manfaatnya berwudu apa? Yaitu membiasakan beraktivitas dengan keadaan bersih dan suci. Jadi kalau orang Islam itu ketika berwudu, dia kondisinya bersih, dia dalam kondisi suci seperti hendak sholat. Nah, kapan saja kita berwudu, kapan saja kita menjaga wudu kita. Kalau kita bisa menjaga wudu 24 jam sampai sebelum tidur, ya nggak apa-apa, itu bagus. Mau belajar kita wudu, nanti kalau mau sholat wudu lagi, mau semua aktivitas kita punya wudu, kita menjaga wudu, itu sangat baik sekali. Artinya kita selalu menjaga kesucian diri kita. Nah, hikmah yang terakhir yaitu meredam marah. Nah, saat kita dalam kondisi marah, mungkin karena kita habis bertengkar dengan kakak, kok marahnya nggak udah-udah ya, kok aku masih mantel di kakak ya, aku masih pengen ngapain kakak gitu, maksudnya pengen balas terus, nggak udah-udah. Nah, itu coba kita ke kamar mandi ke belakang, kita berwudu. Insya Allah nanti setelah berwudu, marah kita akan reda, kemarahan kita akan stop, akan berhenti. Insya Allah Allah akan membantu kita untuk mengurangi rasa marah. Nah, itu dia hikmahnya kita berwudu, yaitu apa? Menghapus dosa. Kita terbiasa beraktivitas dalam keadaan bersih dan suci, dan juga meredakan marah, mengurangi rasa marah kita. Selanjutnya, nah, bagian terakhir, kan tadi sudah ya, kita sudah belajar bagaimana caranya wudu, doanya wudu bagaimana. Kemarin juga sudah belajar tentang rukun, syarat, sunnah. Nah, itu untuk menguji kepemahaman kita, silahkan dikerjakan tugasnya di buku paket halaman 136 dan 137. Nah, sampai di sini dulu teman-teman belajarnya dengan Ustazah. Kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan wudunya dengan benar, karena wudu itu adalah bagian dari syarat sah kita sholat. Kita ulangi ya tebak wudu. 1, 2, 3. Cuci 2 tangan lalu berkumur.